acara webinar pada pagi hari ini? Sebelumnya teman-teman, aku mau mengingatkan untuk teman-teman semua agar selalu menaati protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Benar nih, karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan kita juga harus menaati dan melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sebelum memulai webinar pada kali ini, pastinya kita harus memulai dengan doa dong. Nah, untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Lukas. Kak Lukas, kami akan mempersilakan waktu dan rayanya. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum memulai webinar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang kami dapat, sehingga kami dapat berkumpul di sini walaupun di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, saat ini kami hendak melaksanakan webinar. Kiranya webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang sangat sederhana ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Lukas yang telah memimpin doa untuk membuka webinar pada pagi hari ini. Daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini dengan topik algoritma kendali otomatis untuk differential steer wheel robot. Benar nih, topik yang sangat benar bukan? Tapi sebelum itu, ayo dong para peserta untuk on cam nih, biar nanti kelihatan wajah ganteng-ganteng dan cantiknya nih. Yuk on cam yuk. Ya teman-teman, on cam yuk. Aku juga mau lihat wajah teman-teman yang ganteng dan cantik nih. Bener nih, yuk on cam tuh biar meramaikan suasana di sini, biar nambah semangat pada pagi hari ini. Iya, Udah pada makan kan? Vicky, kau udah makan belum? udah Kayaknya dong belum Kak. deh kelihatan nih. Udah dong. Oke. Nah, menurut kamu, Rick, Udah. oh udah ada Ah, nih pesertanya kan? jawabnya. Oke, Hmm. semangat. Nah, menurut kamu, Rick, kita nanti bakal Ya. bahas apa nih webinar pada hari ini? Kalau dari nama webinarnya kan algoritma kendali otomatis untuk differential steer wheel robot. Jadi pasti ada hubungannya dong antara teori algoritma dengan kendali otomatis pada robot. Tapi aku juga penasaran sih sama materi yang dibawakan itu akan kayak mana. Aku pun juga penasaran nih, tapi pastinya peserta juga pasti sangat penasaran nih. Tapi sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan memperkenalkan dosen pembimbing kelompok studi robotik atau lebih singkatan dengan KSA. Pembicara pada hari ini yaitu Bapak Anugrah Kusumo Pamungsaji STMT PhD atau lebih dikenal dengan Pak Nugi. Ya. Jadi di sini saya akan membacakan profil beliau secara singkat. Pak Anugrah Kusumo Pamoso Aji atau Pak Nugi ini merupakan kepala dari Lab Pemodelan dan Optimasi atau Lab Sistem Bisnis dan Keputusan. Teman-teman tahu nggak sih kalau Pak Nugi ini merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Industri Wajaya loh. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik di School of Electrical Engineering and Informatics Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003. Gelar Magister Teknik di School of Electrical Engineering and Informatics Institut Teknologi Bandung juga pada tahun 2006, gelar Doctor of Philosophy di Mechanical Engineering Pusan National University pada tahun 2020. Wah, pusat ini di Korea kan teman-teman? Pastinya teman-teman pada penasaran kan sama Pak Nugi, dan pastinya udah nggak sabar dengerin materi yang akan disampaikan oleh Pak Nugi. Tapi sebelum itu teman-teman, kami akan jelaskan cara mengakses Lido untuk memberikan pertanyaan pada sesi Q&A nanti. Nah, cara untuk akses readernya gimana sih, Rick? Aku juga penasaran nih, bingung juga bagaimana untuk cara aksesnya. Nah, jadi di slide, teman-teman bisa lihat ada link Slido yang bisa teman-teman akses dengan cara scan barcode atau bisa juga diakses ke website Slido-nya secara langsung. Tenang ya teman-teman, kita juga bakal menyediakan link di grup WhatsApp untuk memudahkan teman-teman memasuki webnya. Setelah masuk ke dalam webnya, teman-teman dapat mengakses kode yang tertera. Setelah buka web, teman-teman bisa membuka layar bagian Q&A dan mengisi pertanyaannya pada kolom yang tersedia. Peserta juga boleh nih menggunakan nama anonim yang langsung atau misal langsung menggunakan nama aslinya juga nggak apa-apa. Setelah itu kalian akan mengirimkan pertanyaan melalui tombol yang tersedia. Kalian juga akan
bisa menekan tombol like pada pertanyaan serupa agar pertanyaan tersebut berada di atas dan bisa dibacakan lebih cepat. Sama, jangan melewatkan juga untuk kesempatan untuk bertanya kepada Pak Nugi. Jangan-jangan bisa mendapatkan pertanyaan dan juga mendapatkan ilmu dari Pak Nugi untuk tema algoritma kendali otomatis dan differentiated world robot. Oke, daripada menunggu lebih lama lagi, kita akan memanggil Pak Nugi untuk memulai acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Pak Nugi, kami mempersilakan waktu dan layarnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Henry dan Mas Riki. Oke, senang sekali bisa ketemu lagi. Ini kita tahun ini ini webinar yang pertama ya, tapi kalau sejak 2021 kita sudah yang kedua, jadi memang dari kelompok studi robotik Atmajaya Yogyakarta itu kami merencanakan untuk mengadakan beberapa sesi webinar yang terkait dengan keilmuan robotika ya. Jadi baik, nanti saya belum tahu nanti apakah berikutnya akan sifatnya lebih ke praktis semacam workshop atau nanti juga ada lagi webinar seperti ini. Karena untuk yang webinar yang jenis yang kalau saya sebut webinar itu berarti nanti lebih kepada ilmu yang lebih lebih advance sebetulnya ya. Jadi ilmu ya materi yang akan saya bawakan hari ini sebetulnya materi yang sebetulnya kalau dibilang tidak praktikal sebetulnya, karena kita tidak bicara tentang rangkaian listriknya atau segala macam, tapi saya akan lebih kepada bagaimana cara menganalisis, cara mendesain pengendali gerakan robot seperti itu. Begitu, saya langsung aja ya, mulai Mas Riki dan Mas Henry. Oke, baik, mungkin saya share screen aja langsung. Oh iya. Ya, baik. Jadi nanti saya warning dulu ini sebelum saya membawakan materi ini. Materi ini sebetulnya membutuhkan konsentrasi sehingga mungkin sudah disampaikan di grup peserta ya, mungkin jangan lupa sarapan gitu ya, karena ini agak-agak analitik dan cukup banyak matematikanya. Jadi tapi saya akan coba terangkan, semoga bisa dipahami. Kalau nggak dipahami bisa bertanya, silakan. Oke, jadi hari ini topik kita adalah algoritma kendali otomatis untuk differential steer wheel robot, atau bisa kita sebut robot beroda ya, yang pengendalian geraknya menggunakan mode differential steer. Maksudnya dia adalah mode yang menggunakan perbedaan kecepatan roda kiri dan roda kanan. Jadi dia adalah robot yang aktuatornya itu atau motornya ada di roda kiri, roda kanan ya. Oke. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa kata kunci sebetulnya, ada algoritma, ada kendali otomatis, ada differential steer ya, wheel robot. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kata kunci, sehingga saya coba untuk mengemasnya ke dalam agenda berikut ini, yaitu pengertian differential steer robot itu apa, kemudian konsep pengendalian otomatis ya. Dalam hal ini sebetulnya pengendalian otomatis itu banyak metodenya ya, banyak metodenya, tapi saya akan fokus kepada pengendalian otomatis yang menggunakan feedback control system ya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke dalam pemodelan kinematika robot. Kemudian jadi kita akan terbagi 2 sesi. Sesi pertama itu kita akan sampai kepada pemodelan kinematik robot. Kemudian nanti sesi kedua kita akan masuk ke dalam langkah-langkah untuk mendesain controller ya, menggunakan analisis kestabilan ya. Ini kalau misalkan di teknik elektro atau teknik fisika beberapa mungkin kenal namanya Pak Lyapunov ya, kalau nggak salah namanya Alexander Alexei Lyapunov. Ini ilmuwan Rusia ya, ilmuwan Rusia tahun sudah lama gitu. Tapi teorinya masih dipakai di banyak sistem teori kestabilannya. Kemudian kita setelah ini baru kita masuk ke dalam penyusunan algoritma pengendaliannya. Gitu. Nah, saya langsung saja kita akan masuk ke dalam differential steer robot. Jadi
seperti yang saya sebutkan tadi bahwa robot diferensial setir robot itu dia menggunakan selisih kecepatan roda kiri dan roda kanan ya. Ini contohnya, ini adalah robot namanya robot Pioneer dan ini robot yang sangat terkenal sekali di kalangan para periset robotik gitu ya. Bahkan mungkin mahasiswa S1, S2, S3 di teknik elektro, teknik informatika barangkali dan teknik fisika, mungkin beberapa ada yang kenal ini dan pernah pakai mungkin ya. Gitu. Saya lupa harganya berapa ini. Mungkin 10 jutaan harganya. Cukup murah sebetulnya untuk robot eksperimen ya, 10 jutaan gitu. Nah, kemudian jadi sebenarnya kalau kita sebut dengan namanya wheel robot itu sebenarnya robot yang beroda sebetulnya ya, robot yang beroda. Jadi pergerakannya menggunakan roda. Terlagi nanti yang namanya leg robot itu robot yang pergerakannya menggunakan kaki gitu ya, ya kayak humanoid gitu ya, kayak robot mungkin pernah lihat di YouTube ya, robot yang berbentuk anjing, yang berbentuk hewan peliharaan, yang pakai kaki gitu ya. Nah itu namanya leg robot. Tapi yang kita bahas hari ini adalah wheel robot atau robot beroda. Nah, itu pun sebetulnya ada bermacam-macam, tidak hanya yang diferensial steer ini, tapi ada juga yang unicycle, ada unicycle itu robot yang penggeraknya cuma satu roda, ya, satu roda aktif maksudnya. Jadi sebetulnya dia mungkin dia rodanya nggak cuma satu ya, tapi ada 3 atau berapa, tapi yang roda aktifnya cuma satu. Ya, tapi kalau yang diferensial robot ini, diferensial steer ini, roda aktifnya itu ada 2, gitu ya. Kemudian ada bicycle like robot. Nah, ini robot yang mungkin sebutannya bicycle like itu mungkin Anda membayangkan sepeda, ya bisa jadi sepeda, bisa jadi forklift. Kalau tahu forklift di mana? Forklift di warehouse atau di gudang itu ya. Itu sebetulnya kalau lihat konstruksi rodanya itu ada yang berbentuk formasinya itu depan belakang. Ya, kalau yang ini kan dia kanan kiri ya, tapi kalau bicycle like robot itu formasinya depan belakang. Ya. Ada lagi Ackermann steer robot ya. Ackermann steer robot itu contohnya apa sih sebenarnya? Kalau kendaraan yang Ackermann steer itu contohnya mobil kita sekarang ya. Jadi kalau disederhanakan Ackermann steer robot itu sebetulnya nanti larinya ke bicycle like robot gitu ya. Ada formasi roda depan, roda belakang. Ya, tapi kalau di Ackermann steering itu memang biasanya dipakai di roda 4 ya biasanya, dan setirnya di depan atau di belakang ya, disebut dengan Ackermann steer robot. Jadi dia ada sudut setirnya ya, untuk mengganti orientasi ya, atau heading gitu. Kemudian spesifik untuk diferensial steer robot ya, mekanisme bergeraknya menggunakan kombinasi kecepatan putar roda kiri dan roda kanan ya. Jadi kalau misalkan roda kiri, roda kanan misalkan sama-sama maju gitu ya, sama-sama ke depan, ya robotnya akan bergerak maju gitu ya, ke depan, dan kecepatannya sama ya, itu nanti robotnya akan ke depan. Ke belakang juga kalau kecepatan sama dia akan ke belakang lurus ya gitu. Tapi kalau sama-sama ke depan tetapi beda kecepatannya, itu nanti dia akan lurus tapi belok. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah, jadi kita akan masuk ke dalam sebetulnya namanya bagaimana cara memprogram ya, bagaimana cara mendesain sebuah pengendali robot gitu ya, sehingga dia bisa misalkan menjalankan sebuah misi, yaitu misi bergerak dari titik start menuju ke titik akhir. Nah, jadi sebetulnya semua robot di dunia ini ya itu sebetulnya mempunyai misi yang sama, yaitu bergerak dari titik push, titik awal ke titik akhir. Sebenarnya sesederhana itu misi dari robot ya, misi paling primitif dari sebuah robot gitu. Tapi nanti ada bermacam-macam kombinasi dari problem ini, yaitu misalkan apa? Misalkan titik targetnya itu diam ya, ada yang diam, ada yang bergerak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang titiknya itu bergerak tapi dia mengikuti satu path tertentu atau satu jalur tertentu. Ada yang bergeraknya random. Nah, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya robot ini harus bisa mencapai target gitu.
Kalau targetnya itu diam, wah sayangnya saya sebenarnya ada di webinar yang kemarin ada sebenarnya slide-nya tentang 3 misi robot gitu ya, tapi saya kelupaan masukkan di sini. Ada 3 misi robot, gini, kalau targetnya itu diam, itu kita sebut dengan yang namanya point stabilization. Ya. Jadi dia hanya mencapai titik yang diam, begitu selesai dia berhenti. Ada lagi yang dia mengikuti jalur gitu ya. Ya seperti line following itu dia juga mengikuti jalur gitu ya, line following gitu. Ada lagi yang mengikuti objek bergerak ya, men-tracking ya, itu namanya motion tracking. Jadi ada setidaknya 3 macam ya gerakan robot secara primitif. Nah, tetapi ketika kita merancang robot yang lebih besar ya, misalkan seperti ini sebetulnya termasuk robot yang cukup besar sebetulnya kalau dibandingkan dengan kalau Anda beli robot di pasaran, robot kecil-kecil itu ya, itu sebetulnya robot masih mainan gitu. Tapi kalau sudah mulai besar itu, atau saya suka mengatakannya robot yang lebih tanda kutip lebih serius gitu ya. Nah, itu biasanya kita akan mulai ketemu dengan berbagai macam berbagai macam kendala gitu ya, seperti misalkan robotnya kalau seperti ini robotnya berat ini bisa dikatakan berat robotnya gitu, sehingga nanti kita akan membutuhkan nanti kita bingung tuh nanti kalau waktu kita merancang kontrolernya atau kita menentukan kecepatan roda kiri berapa, roda kanan berapa, itu kita akan kesulitan untuk menentukan ya. Nah, tapi ada satu, kalau dalam engineering kita perlu mengadakan satu proses ya, itu proses sebelum kita melakukan eksekusi di lapangan, eksekusi di robotnya, kita melakukan proses yang namanya pemodelan gitu ya. Jadi pemodelan ini gunanya sebetulnya adalah untuk apa ya, istilahnya untuk memberikan gambaran situasi yang sebenarnya, tapi kita coba gambar memperlihatkan bisa secara grafis, bisa secara matematis begitu ya. Gitu. Nah, yang akan saya bawakan hari ini adalah memodelkan robot secara matematis. Gitu. Jadi kita akan coba memprediksi bagaimana robot itu kalau bergerak, kalau kita beri kecepatan roda kiri berapa, roda kanan berapa, itu nanti jadinya gimana. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita misalkan memprogram untuk robot ini yang sebelah kirinya speednya berapa, yang kanan berapa, kita buat dulu pemodelan ya. Sekarang modelnya adalah model matematis. Nah, secara umum sebetulnya pemodelan robot itu ada 2 macam ya. Pertama adalah model kinematik dan kedua adalah model dinamik. Untuk robot-robot yang ringan dan tidak terlalu berat, itu secara praktikal memang lebih gampang kita memodelkannya dengan model kinematik tanpa perlu dinamik, karena masanya yang terlalu kecil, masa terlalu kecil itu berarti robotnya gerakannya tidak terlalu terpengaruh dengan massa gitu ya. Ya robotnya pasti punya massa, tapi tidak terlalu signifikan begitu. Nah, sehingga kalau massa robot itu tidak terlalu signifikan, kita modelkannya dengan dengan kinematik. Nah, model kinematik itu adalah model, jadi robot itu kita modelkan secara matematis sehingga kita bisa memprediksi. Jadi kalau model kinematik itu kita memodelkan gerakan robot ya, sehingga dia bisa membentuk jarak dengan targetnya, misalnya yang kecepatannya berapa, percepatannya berapa. Sebetulnya mungkin saya agak keliru ya, mungkin percepatannya kita nggak terlalu butuh percepatan di sini, karena biasanya percepatan itu nanti larinya ke dinamik ya, karena percepatan F sama dengan M kali A ya, jadi percepatan itu lebih dipengaruhi oleh gaya, sehingga kalau kita bicara percepatan biasanya kita otomatis bicara gaya ya. Tapi kalau di sini kita buat percepatan dalam konteks kita nggak bicara penyebabnya ya, bisa saja kita masuk ke kinematik gitu ya. Tapi secara umum sebetulnya kalau kita memodelkan robot secara kinematik, kita bicaranya adalah jarak dan kecepatan ya. Kemudian kalau robot itu sudah mulai berat ya, sudah mulai masanya sudah mulai mempengaruhi gerakannya, itu kita akan butuh bantuan satu model lagi namanya model dinamik gitu ya. Nah, model dinamik.
Nah, ketika robotnya sudah mulai berat, sebetulnya bukan hanya model dinamik, kinematika juga kita masih butuh ya. Kita masih butuh model kinematik gitu ya. Tapi kita butuh tambahan model dinamik. Ya, jadi kinematik ini sudah pasti akan hadir ketika kita mau merancang sebuah controller ya, pengendali gerak robot seperti itu. Nah, tapi sebelum itu sebelum kita masuk ke dalam konsep pengendalian controller, kita review dulu yang namanya sistem kendali ya, sistem kendali. Mungkin saya melihat kemarin di daftar ada beberapa dari peserta yang dari teknik elektro ya. Saya lihat ada teknik elektro. Saya juga backgroundnya teknik elektro ya. Jadi saya dulu konsentrasinya di control system. Jadi ini saya bahas dulu. Jadi mungkin yang dari teknik elektro mungkin sudah paham ini ya, tentang apa namanya open loop control, closed loop control gitu ya. Nah, jadi saya coba ini untuk bagi yang belum pernah belajar tentang sistem kendali, control system. Jadi konsep kendali itu adalah seperti ini ya. Jadi di sini kita punya skema sebuah sistem kendali itu terdiri atas secara mendasar terdiri atas controller, aktuator dan proses ya. Nah, nanti kalau di closed loop atau feedback control system itu ada lagi namanya sensor gitu ya. Feedback. Nah, di sini pada open loop control jadi sebuah controller itu dia akan menerima sebuah set point, yaitu adalah output yang set point ini sebetulnya bisa disebut sebagai set point, bisa disebut sebagai desired output alias output yang diinginkan ya, atau juga bisa dikatakan input ya. Tapi hati-hati, ini agak berbeda dengan pengertian input di sistem kebanyakan, karena sistem kendali ini agak unik ya. Inputnya itu adalah output yang diinginkan, itu kalau di teknik kendali ya. Sedangkan output yang keluar dari sistem itu adalah output yang aktual. Nah, gitu ya. Output yang aktual. Ini mungkin bisa dibayangkan kalau Anda misalkan membayangkan kalau dulu zaman saya SD SMP itu orang lagi laris untuk beli lagi rame beli parabola ya. Parabola itu kan dia kan pasti di atas kan berputar ya. Nah, untuk muternya gimana caranya gitu. Nah, biasanya kita punya decoder gitu. Punya decoder. Nah, asumsikan aja decoder itu ketika kita muter angka 30, maka si parabolanya kan berputar 30 derajat misalnya gitu. Nah, tapi dengan open loop control ini ya, kita percaya aja kalau kita putar 30 derajat di set point-nya ini ya, kita percaya aja bahwa parabolanya akan muter 30 derajat juga gitu. Kita nggak tahu apakah parabolanya akan berputar meleset misalkan jadi 35 atau menjadi 25 misalnya, kita nggak tahu ya. Tapi kita percaya saja bahwa di sini ketika kita set 30 dia akan bergerak juga 30. Itu open loop control. Oke. Nah, sehingga kelemahannya itu tadi ya. Kelemahannya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah sudah mencapai itu atau belum. Kemudian ini ya. Jadi perhitungan kecepatannya itu kecepatan kali waktu itu belum tentu sama dengan aktual outputnya gitu. Nah, kalau di robot itu kita bisa lihat, kita bisa petakan sebetulnya konsep open loop control ini ke dalam ini ya. Jadi yang namanya controller itu adalah seperti otaknya ya, seperti otak manusia gitu ya. Nah, tapi dalam sistem robotik itu kita bisa punya elemen yang memiliki fungsi seperti otak, yaitu sistem microcontroller. Nah, misalkan di sini ya ada sistem mikronya, kemudian untuk aktuatornya itu adalah motor listriknya ya, ada motor listriknya di roda ini ada motor listriknya. Kemudian prosesnya itu sebetulnya adalah keseluruhan dari sistem robot ini gitu ya, wheel robotnya gitu. Oke. Sehingga kalau misalkan kita membuat set point, misalkan X-nya harus berapa, Y-nya harus berapa, theta-nya atau sudut heading-nya harus berapa, nanti aktual output-nya akan, jadi karena roda kiri dan roda kanan akan bergerak gitu ya, maka nanti akan terjadi sebuah output gitu ya.
Nah, tapi catatannya kalau di open loop itu kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu berapa nilai X yang sebenarnya, nilai Y yang sebenarnya, nilai sudut heading yang sebenarnya. Nah, jadi ini saya buat sebetulnya diasumsikan dia punya 3 keluaran, itu ada X-nya, Y-nya, θ-nya, ya. Di sini juga ada 3 masukan, X-nya berapa, Y-nya berapa, heading-nya berapa, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau di sini motornya, ya, aktuatornya kan berupa motor. Nah, dia akan menerima sinyal, misalkan tegangan ya dari controller. Kemudian tegangan itu nanti akan dikonversi oleh motor menjadi putaran roda, ya, jadi RPM. Ya, jadi dia menjadi putaran roda, satuannya RPM. Kemudian RPM ini akan mempengaruhi seluruh gerak robot dengan sebuah rumus yang nanti akan saya tunjukkan, ya. Jadi ada rumusnya, ya. Begitu nanti RPM roda kiri berapa, RPM roda kanan berapa, nanti kita akan melihat robotnya akan bergerak ke arah mana. Itu ada rumusnya. Oke. Sehingga dengan dia bergerak ke arah mana, gitu ya, nanti otomatis koordinatnya dia berubah, headingnya juga berubah, gitu. Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah feedback control system. Nah, feedback control system yang tadinya dia bentuknya lurus seperti ini, ya, untuk open loop control, maka untuk yang feedback control system dia bentuknya seperti ini. Jadi aktual outputnya sekarang diukur, ya, diukur dengan sensor. Kemudian sensor akan memberikan sinyal balikan, ya, feedback, ya, di mana ini nanti akan dibandingkan dengan set point-nya. Berarti kan ini sekarang yang dibandingkan adalah aktualnya berapa, targetnya berapa, gitu ya. Sehingga jika aktualnya itu berbeda dengan targetnya, maka akan terjadi yang namanya sinyal error. Gitu, ya. Nah, sinyal error ini selama dia belum nol, ya, selama dia belum nol, sinyal error ini, maka controller ini akan selalu memberikan instruksi, ya, tegangan, gitu ya, tegangan kepada motor, ya, motor pada roda ini. Dia akan memberikan instruksi berupa tegangan, gitu ya. Nah, kemudian ini panahku hilang terus nih. Ya, jadi setelah diberikan tegangan, maka si motor itu akan menghasilkan RPM. RPM nanti akan menggerakkan keseluruhan robot, sehingga nanti keseluruhan robot itu akan berpindah posisi dan berpindah heading. Gitu terus, ya. Gitu terus sampai errornya menjadi 0. Nah, kapan errornya menjadi 0? Ya. Nah, itu yang menarik, ya. Errornya menjadi 0, ya, jika apa? Jika output aktualnya itu sama dengan output yang diinginkan, gitu, atau targetnya. Jadi kalau misalkan saya bergerak dari sebuah titik ke titik yang lain, nah errornya ini akan menjadi 0 ketika saya sudah bergerak sampai ke titik yang dituju, gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sengaja memberikan contoh yang berbeda karena ada sensor ini. Ilustrasi saya di sini tuh nggak kelihatan sensor ada di mana, gitu ya. Jadi saya ganti aja dengan yang robot yang ini agak besar, ya, agak besar. Dan ini adalah robot saya waktu saya S3 di Korea dulu, ya. Kami publikasi di satu jurnal, gitu ya, tahun 2013, jurnal internasional. Dan ini adalah contoh robot yang besar, ya. Ini adalah automatic forklift, automatic forklift, ya. Nah, di sini sensor ini macam-macam. Jadi kalau kita mau mengukur yang namanya XY, ya, posisi X-nya di mana, Y-nya di mana, itu kita menggunakan yang namanya kita pakai SIGNAV ini. SIGNAV ini adalah sensor lokalisasi. Ini bukan istilah lokalisasi yang lain, ya, tapi ini emang istilahnya localization, ya. Ini lokalisasi itu berarti dia kita berusaha mengetahui, ya, posisi si robot ini lagi ada di mana, lagi di X berapa, Y berapa. Jadi mirip-mirip seperti GPS sebetulnya. Kalau GPS itu kan kalau kita di HP, kita GPS itu kan kita bisa tahu posisi kita ada di mana, gitu kan. Nah, sama sensor SIG ini juga dia dia mengambil atau berusaha mencari posisi X, Y itu ada di mana. Nah,
Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah lab robot atau di rumah punya gudang mau dipakai buat eksperimen robot gitu kan, Anda bisa menerapkan ini sebetulnya. Tapi nggak perlu beli sensor yang ini, mahal ya. Sensor yang ini sebenarnya cara kerjanya sebetulnya dia seperti GPS gitu ya. Nah, tapi caranya gini ya. Dia akan mengirimkan sinyal ke segala arah gitu ya, sinyal ke segala arah. Nanti di dinding-dinding ruangan itu ada pemantul ya. Ada apa istilahnya itu ya? Bahasa Inggrisnya saya lupa. Ada pemantul gitu. Itu nanti mereka akan mengirimkan sinyal balik ke ini, sensor ini. Nah, jadi itu mirip dengan GPS. Jadi GPS itu kan kalau GPS kan sebenarnya kan kita ngirim ke BTS nanti ngirim ke satelit gitu ya. Satelitnya nanti kan mengukur ya apa namanya, kita lagi ada di mana. Nah, kalau di sini kita ngukur ya, si seknya itu mengukur, dia nembak ke depan, nanti kalau nembak ke depan balinya cepat berarti dia artinya dia apa namanya, mungkin sedang berada di mana gitu ya. Kalau ke kiri nembak si gelombang dia baliknya lama, ya mungkin dia lagi ada di mana. Jadi dia mengukur seperti itu. Itu caranya. Saya suka menyebutnya ini GPS lokal gitu ya. Lokal GPS yang levelnya lokal. Nah, itu untuk yang XY. Untuk yang ini yang apa namanya? Untuk yang orientasi. Nah, kalau di sini sebetulnya kalau Anda menggunakan SIGNAV 200 itu sudah termasuk orientasi. Jadi nggak perlu tambahan sensor lagi. Tapi kalau sistem yang sederhana seperti ini, untuk orientasi bisa Anda gunakan misalkan kompas digital misalnya gitu ya. Itu untuk menunjukkan dia sedang mengarah ke arah mana. Itu pakai kompas digital bisa. Ya. Sama beberapa sensor seperti web kamera itu untuk visual sensor. Ya, mungkin visual sensor itu tujuannya untuk nge-tracking di depan dia ada target atau enggak gitu ya. Wireless router itu buat komunikasi dengan pengendali gitu ya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan dari sini wireless sensor itu nanti wireless router itu nanti posisinya ada di luar sistem ini ya, ada di luar sebagai planner ya, sebagai planner motion gitu ya, motion planner. Nanti dia akan mengirimkan set point gitu ya. Nah, komunikasinya pakai ini wireless router. Seperti itu, dan aktuatornya di sini ada wheel robot. Tapi catatannya di sini sebetulnya sebetulnya forklift ini konfigurasinya bukan differential steering ya. Dia konfigurasinya bicycle like ya. Jadi di sini di dalam sini dia ada roda satu gitu ya, yang bisa diputar gitu ya. Jadi dia bisa maju, bisa diputar. Depannya ini ada roda yang pasif. Jadi kalau pasif kita nggak hitung ya. Kita lihat konfigurasi roda yang di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya kalau di feedback control system itu keuntungannya adalah apa? Keuntungannya adalah kita bisa tahu sebetulnya. Meskipun nanti kita memperkirakan kalau saya berikan tegangan sekian, nanti dia akan bergerak ke XY yang diinginkan itu misalnya. Tapi benar tidaknya kita bisa ukur gitu ya. Sehingga kalau dia masih error, ya berarti kita harus melakukan, untuk si kontrol ini harus melakukan penambahan sinyal gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, secara lebih detail lagi sebetulnya tadi saya sudah katakan bahwa seperti di sini tadi di aktuator itu controller akan memberikan sinyal berupa tegangan listrik kepada aktuator ya, atau pada motor. Nanti motornya akan memberikan RPM ya, atau putaran ya, putaran. Nah, ini bisa kita detilkan lagi dengan gambar seperti ini. Nah, di mana di sini sebetulnya ada satu besaran yang sangat berguna sebetulnya ketika kita mau merancang sebuah robot misalnya, merancang robotnya ya. Jadi yang besar itu kita namakan dengan fungsi transfer. Nah, jadi ibaratnya gini, pertanyaannya gini kan, kalau fungsi transfer itu kalau misalnya kita punya motor listrik gitu ya, kalau saya beri dia tegangan 1 volt, nanti keluarnya RPM berapa? Kalau saya beri tegangan 5 volt, nanti RPM-nya berapa? Nah, pertanyaan itu sebetulnya terjawab ketika kita nanti mengidentifikasi ya di datasheet-nya itu, di motor itu, transfer function-nya berapa. Nah, transfer function itu definisinya adalah rasio antara output dibagi input. Oke, jadi kalau di sini untuk motor ini ya, outputnya dia adalah RPM, ya, inputnya adalah tegangan, sehingga
contoh di sini adalah misalkan transfer function motornya adalah 100 RPM motor per tegangan motor. Artinya, kalau saya berikan dalam contoh ini, kalau saya berikan tegangan 1 volt, maka motor ini akan berputar 100 RPM. Ya, nah, seperti itu. Kalau kita berikan tegangan setengah volt, maka motornya akan bergerak 50 RPM. Nah, itu definisinya ya. Jadi sebetulnya setiap perangkat elektronik, perangkat mekanik ya, itu semuanya punya yang namanya fungsi transfer. Bahkan manusia pun sebetulnya juga punya fungsi transfer. Gitu. Tinggal inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Karena kan fungsi transfer kan definisinya adalah rasio ya, rasio antara output dibagi input. Gitu. Nah, jadi dia merupakan sebuah spesifikasi subsistem. Oke. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya untuk motor. Transfer function-nya adalah dalam bentuk RPM per volt ya. Untuk satu lagi misalkan kita ambil gear ya, ada gear-nya. Jadi sehingga kalau di sini kita RPM-nya kita punya gear yang kecil, di sini punya gear yang besar, nanti gear yang besar itu dia akan bergerak lebih lambat gitu ya. Itu. Jadi ini kita akan men-scaling sebenarnya, men-scaling RPM-nya gitu. Nah, misalkan saja untuk gear ini contohnya adalah setengah RPM per RPM. Jadi ini RPM W atau RPM wheel-nya misalkan, anggap aja nanti dia nyambung ke motor gitu ya. Nyambung ke roda ya. Nah, di sini dia masuk dari motor. Jadi ada RPM yang masuk dari motornya, kemudian dia dikonversi menjadi RPM untuk rodanya. Nah, itu adalah sebuah transfer function ya. Misalkan di sini contohnya 0,5. Artinya kalau kita masuknya di sini RPM masuknya adalah 100 RPM misalnya, nanti keluar dia akan menjadi 50 RPM. Misalnya begitu. Nah, ini kalau kita punya dua sistem kita gabung, maka nanti transfer function-nya bisa kita gabung juga ya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah kalau saya memasukkan tegangan masuk VM ya, berapakah tegangan yang berapakah RPM yang akan dirasakan oleh roda gitu ya. Nah, jadi langsung ya, kalau di sini VM-nya dikasih 1 volt, nanti RPM di rodanya berapa RPM gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk mencari hal tersebut maka kita bisa melakukan cascading ya, cascading transfer function. Gitu. Transformasi motor kali transformasi gear ya, sehingga kita bisa kalikan satuannya sehingga Anda lihat di sini bahwa ini ada RPM M dibagi voltase M dikali RPM W dibagi RPM M. Nah, Anda lihat di sini kita bisa ini ya, kita bisa coret sebetulnya RPM M ya, RPM M dengan RPM M bisa kita coret sehingga nanti hasilnya menjadi RPM W dibagi VM. Nah, jadi ketika kita gabung nanti RPM total transfer function totalnya itu adalah apa? Transfer function dari motornya dikali dengan transfer function dari gear-nya, sehingga ini menjadi, kalau misalkan contohnya adalah di motornya adalah 100 RPM per volt dan di gear-nya adalah setengah RPM per RPM, maka kita bisa kalikan menjadi 50 RPM W ya dibagi RPM voltase. Dibagi voltase dari motor. Bisa kebalik-balik dulu ya. Nah itu, sorry kebalik-balik dulu. Gitu ya. Nah, kemudian ya, ini ada yang bocor ya. Oke, nah kemudian fungsi transfer pada wheel robot. Nah sekarang gini, sorry ini saya agak ini ya, kegeser. Oh iya, kegeser. Nah, gini maaf. Ya jadi apa namanya? Nah, fungsi transfer pada wheel robot pada contoh di sini ya, Anda bisa lihat bahwa fungsi transfernya adalah konstan ya. Untuk motor ya, dia konstan 100 RPM per V. Di sini adalah setengah RPM per RPM, dia konstan ya 100 dan setengah gitu. Nah, tapi nanti kalau kita lihat berikutnya ya, jadi untuk misalkan untuk
motor di sini dia konstan, plus gearnya ya dia konstan. Controller itu sebetulnya nanti kalau dia sistem microcontroller dia tergantung dia bisa konstan bisa enggak. Tapi kalau robotnya sendiri itu sebetulnya kita agak sulit untuk menganggap fungsi transportnya ini sebagai konstan ya. Agak sulit ya, karena dia adalah sebuah sistem nonlinear dan dia ada feedbacknya. Nah itu yang kita akan memperlakukan transfer function untuk wheel robot ini dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1. Nah, jadi dari sini dia transfer function-nya konstan. Ya, di sini bisa konstan bisa enggak karena ini pengendalinya ya. Biasanya sih nonlinear ya, gitu. Nah, wheel robotnya ini yang juga agak sulit kita mendefinisikan transfer function dengan rasio output dibagi input. Tapi kita punya cara lain yaitu menggunakan persamaan diferensial orde 1. Nah, ini kita mulai masuk ke matematika ya. Nah, sorry, tadi ini saya sebut dengan Unirobot. Sebetulnya nanti berkaitan karena Unirobot itu sebetulnya dia nanti inputnya itu adalah V ya, V dan omega. Jadi nanti ke depan saya akan terus menggunakan V dan omega ya. Instead of menggunakan VL dan VR ya, V kiri dan V kanan seperti ini ya. Jadi sebenarnya kan kalau untuk diferensial steer robot itu kita mempunyai input yaitu V left dan V right ya. Jadi kecepatan roda kiri dan roda kanan. Tapi sebetulnya nanti untuk kedepannya saya akan gunakan dulu yang konsep yang Unirobot ya. Karena Unirobot itu sebetulnya kalau differential steering itu sebenarnya bisa kita konversikan ke dalam Unirobot, bicycle like robot juga bisa kita konversikan ke dalam Unirobot. Makanya Unirobot ini sebetulnya adalah model robot yang universal ya. Semua jenis konfigurasi robot itu bisa kita konversikan ke dalam Unirobot. Makanya saya start dulu dari Unirobot ya. Gitu. Nah, meskipun gambarnya di sini gambar 2 roda, tapi saya akan gunakan konsepnya Unirobot yaitu V dan omega. Di mana V itu adalah kecepatan linear ya atau kecepatan traksi, satuannya adalah meter per second. Jadi kalau robotnya nanti bergerak misalkan dia punya sudut heading theta gitu ya misalkan ya ke depan sini ya, maka kalau kita berikan V maka dia akan bergerak ke arah theta ini ya. Ini ya. Nah, kemudian ada lagi input berikutnya yaitu adalah omega, yaitu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ya. Omega kecepatan sudut, sehingga kalau dengan adanya omega ya nanti dia akan melakukan perubahan orientasi atau perubahan heading. Begitu omeganya tidak sama dengan 0, nanti robot ini akan berubah gitu ya. Nah, kebetulan saya punya contoh di sini, saya punya program, sekalian saya peragakan. Saya biasanya kalau kita peneliti robotik itu biasanya kalau kita mendesain itu kita bisa pakai MATLAB ya, pakai MATLAB. Tapi karena saya adalah orang yang suka gratisan ya, saya jujur aja kalau pakai MATLAB saya pakai bajakan, tapi saya sedang berusaha untuk bagaimana caranya lepas dari bajakan tersebut. Makanya saya coba menggunakan Python. Meskipun agak lebih ruwet programnya daripada MATLAB, karena kalau MATLAB tinggal langsung plotting ya. Kalau di Python saya mesti set beberapa hal dulu supaya bisa jadi tampilan gitu ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Ini contoh untuk single robot ya. Jadi kalau Anda lihat, ini dia lagi pivot. Nah, saya ambil contoh terkait dengan V dan omega ini. Jadi misalkan saya akan setting V-nya, kalau V-nya saya buat 1 ya, saya buat 1 dan omeganya saya buat katakanlah ini -2, ini radian per second ya. Ini kalau satuannya adalah radian per second. Kalau ini satuannya adalah meter per second gitu. Kalau saya buat seperti ini, V-nya 1 dan omeganya -2, maka yang terjadi adalah saya kok gini, V-nya 1 benar ya. Kalau omeganya 2, harusnya dia mutarnya nggak gitu. Oh, terlalu kecil.
V-nya saya besarkan deh 5 gitu. Ya, bisa kelihatan ya sebenarnya, atau omeganya terlalu kecil. Ini single robot tuh ya, bener ya. 1, omeganya saya kecilin deh. Nah, Anda bisa lihat bahwa dia bergerak ya, ada lingkar gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan omega itu saya buat 0, ya, omega saya buat 0. Jadi kecepatan sudutnya saya buat 0, maka yang terjadi adalah dia akan bergerak lurus. Ya. Dia akan bergerak lurus gitu. Oke. Misalkan V-nya atau omeganya saya buat tadi, saya bikin setengah gitu ya, biar kelihatan dia membentuk sebuah lingkaran. Saya akan, dia akan bergerak seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kecepatannya kita tambah, misalkan jadi 10, misalnya, dia akan bergerak lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi antara kecepatan linear ya dengan kecepatan. Jadi kombinasi ya, gerakan sebuah robot itu dia kombinasi antara kecepatan linear dan kecepatan angular ya, atau kecepatan sudut. Kalau membuat gerakan pivot gimana? Pivot itu artinya dia hanya berputar di posisi yang sama gitu ya. Gampang ya. Caranya adalah V-nya kita buat 0. Kemudian omeganya kita buat bukan 0 gitu ya. Saya bikin aja misalkan 2. Nah, maka dia akan membentuk gerakan pivot. Nah, itu ya. Artinya V sama dengan 0 itu apa? Kalau Anda lihat titik merah ini, dia kan tidak bergerak ya. Tidak bergerak kemana-mana. Tapi heading robot ini, dia bergerak terus. Ya, gitu. Nah, ini kalau misalkan kita nanti konversi V-nya ke dalam VL dan VR, nanti ada rumusnya, itu nanti bisa kelihatan bahwa nanti supaya bisa menghasilkan gerakan pivot seperti ini, maka mereka harus bergerak saling berlawanan dengan besaran yang sama, gitu ya. Jadi ini contohnya gerakan pivot. Nah, supaya bisa seperti itu, nah, kenapa saya bisa bikin program seperti ini? Karena saya juga berangkat dari model kinematiknya seperti ini, gitu. Dimana sekarang saya perkenalkan pelan-pelan ya. Jadi di sini robot ini, titik merah ini, ya, itu sebetulnya ada di koordinat, saya lupa gambar di sini, ada koordinat X dan koordinat Y, ya. Jadi yang namanya X di sini, Y di sini itu sebetulnya adalah koordinat dari posisi dari si titik merah ini, ya. Kemudian V ini ya adalah kecepatan linear dari si titik merah ini, gitu. Ya. Nah, karena robotnya ini meskipun kan robotnya bentuknya atau dimensinya sebesar ini, tapi kita hanya fokus pada titik merah ini, ya. Kenapa? Titik merah ini bisa kita anggap sebagai pusat massa bisa ya, atau pusat sumbu antara antara dua roda ini. Titik tengahnya di sini bisa, meskipun nanti pusat massanya nggak di sini bisa ya. Jadi umumnya sih kita menganggap ini sebagai pusat massa, namanya juga model ya, pusat massa. Nah, tapi karena robot itu kita asumsikan sebagai rigid body. Rigid body itu artinya gini, rigid body kalau Anda pernah dengar di fisika, benda tegar itu apa sih? Benda tegar itu ya, kalau kita punya satu partikel di sini ya, di sembarang titik pada bodi robot ini atau di roda ini, satu titik aja gitu ya. Nah, jarak titik ini dengan merah ini ya, mau dia bergerak kemanapun itu akan selalu sama. Itu namanya benda tegar. Nah, kalau benda yang tidak tegar, misalkan anggap aja robot ini agak-agak lemes gitu ya. Jadi bukan terbuat dari besi, mungkin terbuat dari plastik elastis misalnya gitu. Nah, bisa saja dalam satu kondisi titik ini bergerak lebih jauh daripada si titik yang merah ini. Bisa jadi karena bendanya bukan benda tegar. Tapi di sini asumsi kita adalah benda tegar, sehingga kemanapun semua partikel yang ada di robot ini bergerak, mereka bisa diwakili oleh titik yang merah ini, gitu. Karena jarak mereka dengan merah ini selalu sama. Nah, itu adalah
konsep benda tegar, sehingga kita mengasumsikan bahwa robot sebesar ini bisa kita wakili dengan titik merah ini. Itu. Oke. Nah, posisi merahnya adalah di X dan Y, dan orientasinya, ya misalkan di sini theta, meskipun nanti contoh-contoh berikutnya nanti saya jelaskan lagi, nggak selalu kita pakai theta, gitu ya, tapi Anda bebas menggunakan theta, boleh menggunakan V, ya, terserah, ya. Tapi dalam slide ini orientasinya adalah theta, gitu. Kemudian, nah di sini Anda lihat ada dua macam persamaan ya untuk X, ya, ada kiri, ada kanan. Maksudnya apa? Nah, sebelum saya jelaskan, saya mungkin ada yang belum familiar dengan notasi titik di atas variabel ya. X dot itu apa maksudnya? X dot itu adalah notasi khusus ya untuk diferensial terhadap waktu ya. Jadi ini nggak bisa dipakai kalau kita misalkan bikin dx per dy, itu nggak bisa dipakai ya. Karena y bukan waktu ya, yang waktu itu adalah t ya, sehingga saya bisa gantikan dengan notasi x dot ya. X dot itu adalah dx per dt ya, artinya dx per dt ya. Kemudian di sini besarnya dx per dt itu adalah v dikali kosinus theta. Ini sense-nya bagaimana ini sense-nya ya. Jadi kalau Anda lihat artinya dx per dt itu apa sih sebetulnya? Artinya adalah ini ya, ada vektor biru ini. Ini x dot alias dx per dt. Jadi maksudnya ini artinya adalah titik ini ya akan bergerak searah sumbu x dalam satu satuan waktu gitu ya. Jadi berapa meter dia bergerak ke arah sumbu x dalam satu satuan waktu itu adalah dx per dt. Jadi kita melihat titik ini ya. Nah, jadi jangan lihat yang lain-lain tapi titik yang ini. Nah, jadi kelajuan ya atau bisa dikatakan kecepatan dia bergerak searah sumbu x itu adalah berapa. Nah, itu ya. Itu namanya x dot. Y dot juga begitu ya. Kecepatan titik merah ini bergerak searah sumbu y. Jadi kalau kita aslinya kan pergerakan si merah ini kan adalah vektor yang merah ini ya, V ini ya. Nah, ini kan bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Gitu. Sehingga proyeksinya yang ke sumbu X itu adalah X dot, proyeksinya ke arah sumbu Z, Y adalah Y dot. Gitu. Jadi ini menggambarkan berapa perubahan ke arah X dan berapa perubahan ke arah Y. Sedangkan theta dot itu apa? Itu adalah berapa perubahan sudut ya, berapa perubahan sudut heading ya. Jadi kalau dia bergerak W dan omega seperti ini, nanti dia bergeraknya akan mengganti orientasi. Sehingga kalau orientasinya berganti, nanti di sini ya, misalkan dia misalkan kalau saya buat ini, misalkan saya putar nih. Misalkan saya putar gini ya. Gini misalnya, ini susah nih. Kalau saya rekrut nggak bisa ya. Ungroup misalnya, nggak bisa nih gambar ya. Oke. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalkan ini robotnya arah V-nya karena dia berputar ada omega, maka nanti arah V-nya tidak lagi ke sana, tapi mungkin dia ke arah yang lebih utara gitu ya, gini. Nah, nanti dia berarti apa? Nanti tetanya kan juga berubah nanti. Ya. Kita teruskan garisnya gini ya. Nanti tetanya ada di sini nanti. Nah, gitu. Ya, jadi dengan adanya perubahan omega terjadilah perubahan theta. Ya, jadi theta dot itu adalah omega. Ya, gitu. Nah, tapi notasi ini adalah notasi untuk sistem yang kontinu, ya, yang kontinu. Nah, bagaimana dengan sistem yang diskrit? Sistem diskrit itu maksudnya sistem yang tadinya kontinu itu kita bisa sampling ya, Nah, persamaan ini sebenarnya bisa kita bisa sampling ya, kita bikinkan model diskritnya menjadi apa? X berikutnya ya adalah X sebelumnya ditambah V kosinus theta. Ini jangan bingung dengan T ya. Ini maksudnya adalah V atau kecepatan sebagai fungsi waktu dan theta sebagai fungsi waktu dikali dengan delta waktu sampling. Oke. Nah, logikanya gimana sih? V kosinus theta itu gimana sih? Nah, ini kan theta ya, ini kan juga theta ya. Ini kan V ya.
Nah, ini kalau saya proyeksinya ke sumbu X kan berarti kan V kosinus theta gitu ya. Proyeksinya ke sumbu Y adalah V sinus theta. Nah, ini trigonometri ya. Jadi saya yakin pasti ingat itu. Nah, kemudian untuk yang Y-nya juga sama. Y berikutnya adalah Y yang sekarang ditambah V sinus theta ya. V sinus theta dikali delta T atau T atau waktu sampling. Gitu. Oke, sama juga dengan orientasinya juga begitu ya. Theta berikutnya adalah theta yang sekarang ditambah omega dikali waktu sampling. Nah, jadi pengertiannya seperti itu ya. Bisa Anda buat dalam bentuk continuous, bisa Anda buat dalam bentuk discrete. Nah, nanti ketika Anda sudah mendapatkan V-nya berapa, omega-nya berapa, seperti saya di program saya ini kan sebetulnya saya menggunakan V dan omega ya. Di sini saya menggunakan V dan omega ya. Tapi nanti setelah Anda dapat V-nya berapa, omega-nya berapa, sebetulnya Anda bisa konversi ke dalam VR dan VL. Ya, ini kalau Anda utak-atik sedikit, nanti Anda akan ketemu VR-nya rumusnya gimana, VL-nya rumusnya gimana. Di mana VR nanti adalah fungsi dari V dan omega, VL juga fungsi V dan omega. Ini tinggal Anda buat linear programming linear programming juga dapat kok ini ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini hubungan antara unicycle dengan differential stir ya. Gitu. Nah, hari ini kita akan fokus kepada satu paper dari Lolin Huang 2009. Ini profesor dari Universitas Wellington, New Zealand gitu ya. Saya ambil contoh dari Pak Huang ini karena saya lihat desain kontrolnya enak buat dijelasin gitu ya. Sebetulnya desain kontrol itu banyak sekali ya, tapi saya ambil satu dari Pak Lolin Huang dan itu cukup bisa diterangkan. Meskipun nanti kalau Anda lihat jangan kaget kalau Anda lihat nanti akan ketemu dengan rumus-rumus seperti ini gitu ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Rumus-rumus seperti ini. Oke. Jadi Lolin Huang. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah contoh itu robot tracking ya. Maksudnya seperti ini. Nah, jadi ini robot kita ya, robot kita. Nah, robotnya dimensinya besar tapi kita sebetulnya hanya fokus pada satu titik aja di sini ya, seperti yang tadi. Itu sebabnya targetnya nggak digambarkan robot juga ya, targetnya cuma digambarkan sebagai titik. Sebetulnya targetnya ini bisa robot ya, bisa nanti apalah gitu ya, koordinat yang diinginkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa robot kita itu punya koordinat X, Y, dan orientasinya itu theta, di sini orientasinya bukan theta, tapi dia adalah V ya. Jadi nanti kita akan gunakan V terus ya. Ini orientasi untuk si robotnya itu adalah V. Jadi robotnya mengarah ke sana ya, Nah, target yang diinginkan itu punya orientasi adalah VT. Ini kalau ini terlalu kecil mungkin ya, ini tulisannya adalah VT yang ini. Ini VT ini ya. Ini VT, kemudian koordinat dari targetnya adalah XT dan YT ya, XT dan YT ini, XT YT. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini ya, contohnya. Karena sebetulnya kalau tracking seperti ini nanti robotnya diasumsikan dia bergerak ya, ini ada VT-nya ya, dia diasumsikan adalah target yang bergerak ya. Ada VT-nya dan ada nanti VT dot ya. Ini sebetulnya omeganya ini ya, omeganya si target ini gitu ya. Tapi di sini dia melambangkannya sebagai VT dot ya. Karena omega itu sepertinya mau dikhususkan untuk input dari sistem. Ini kan sebetulnya kan bukan input dari sistem, ini sebuah parameter yang bisa berubah nilainya gitu. Tapi kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah V-nya berapa, omeganya berapa. Sedangkan targetnya, VT-nya kita nggak tahu dia mau konstan, mau tidak konstan gitu ya. Itu nanti akan berusaha diikuti oleh si robot ini. Gitu. Nah, misi ini sebetulnya adalah misi bagaimana caranya supaya robot ini ya X, Y, dan V-nya ini bisa
nempel di sini, bisa nempel di target, ya. Artinya nanti X-nya akan sama dengan XT, Y-nya akan sama dengan YT, V-nya itu akan sama dengan VT. Nah, itu targetnya. Nah, oke. Sehingga dengan demikian, kita kembali lagi ke sini ya, kita kembali lagi ke kontrol feedback, ya. Jadi dari yang tadi itu kita bisa lihat bahwa ada konfigurasi atau posisi dan orientasi yang target, ya, targetnya. Ya, ini adalah konfigurasi yang punya si robotnya gitu, punya robotnya. Sehingga nanti kita akan berusaha supaya bagaimana errornya itu sama dengan 0. Nah, jadi semangatnya adalah seperti itu, ya, gitu. Nah, kemudian kalau begitu gimana caranya? Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, ya? Nah, jadi ini bisa Anda katakan sebetulnya ini sebuah model, ya. Kalau sebelum ada variabel-variabel ini, kalau misalkan secara visual kita kan pasti bilang, saya ingin mengarahkan robotnya ke titik ini, ya, titik yang mau bergerak kemana aja, robot ini harus ngikutin gitu, harus bisa nempel, gitu ya. Nah, itu namanya tracking. Nah, tapi kalau kita bahasakan dengan bahasa manusia seperti itu kan kadang-kadang bingung gitu ya. Ini gimana cara mengatasinya atau gimana sih, kok agak sulit ya kalau mau dibikin desainnya gitu ya. Nah, caranya pertama adalah kita modelkan dulu, ya. Seperti ini, model kinematiknya robot itu sudah ada, model kinematik yang untuk targetnya juga sudah ada, gitu ya. Lalu next step-nya bagaimana? Next step-nya adalah kalau kita mau menggunakan sebenarnya banyak cara untuk mendesain apa V-nya ini nanti bagaimana, omeganya bagaimana. Jadi ini V-nya bagaimana, mau di set V-nya berapa, omeganya berapa, itu banyak caranya, ya. Cuman hari ini kita akan menggunakan konsep ini, konsep feedback control system, ya. Dimana nanti kita harus bisa mendefinisikan sebuah error, ya. Misalkan kalau X, errornya delta X, ya. Misalkan X target dikurangi X jadinya delta X, Y target dikurangi Y jadinya delta Y, theta target dikurangi theta aktual jadinya delta theta, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya atau Pak Lulin Huang ini, ya saya sebetulnya termasuk dalam alirannya Pak Huang ini sebetulnya, ya. Yaitu apa? Error itu kita definisikan sebagai berikut, ya. Sebenarnya nanti ada cara lain lagi sih, tapi kita gunakan cara berikut, yaitu apa? Pertama saya lihat jaraknya, oke, jarak di titik ini ke titiknya target itu, dan ini kan kalau kita ngukur jarak ini kan gampang ya, tinggal bikin kartesian aja tuh, ini kan bisa bikin segitiga kartesian, kemudian selisih x-nya di kuadrat, selisih y-nya di kuadrat, kemudian di akar gitu ya, jadilah jarak nih. Ini pakai rumus kartesian aja udah bisa, ya. Nah, ini kita sebut dengan rho, ya. Satu, ya. Artinya nanti target kita adalah bagaimana si V dan omega ini, bagaimana V dan omega ini kita set supaya nanti rho-nya itu lama-lama menjadi 0. Oke, betul ya. Kalau rho menjadi 0 itu gimana? Rho menjadi 0 kan pasti nanti titik ini akan nempel di sini kan, kalau rho-nya 0. Betul ya. Nah, tapi meskipun robot ini nempel di sini, belum tentu headingnya sama gitu. Bisa jadi headingnya masih seperti ini, ya, masih mengarah ke mana nih? Ini namanya timur laut ya, mengarah ke timur laut. Di sini mengarahnya lebih dekat ke utara gitu. Bisa jadi. Dan itu sebetulnya belum bisa dikatakan dia mencapai target gitu ya. Meskipun X-nya sudah sama, tapi ternyata orientasinya belum sama gitu. Sehingga kita membutuhkan variabel yang lain. Nah, di sini ada definisi yang namanya alfa dan beta. Ya, alfa dan beta itu misalkan di sini alfa dan beta itu adalah alfa, ya, di sini alfa definisinya adalah ini, ya. Theta itu adalah sudut dari rho ini, ya, diukur dari apa? Sumbu X, ini ada sumbu X ya, diukur dari sumbu X, sudutnya rho ini, ya. Jadi bukan sudutnya V, tapi sudutnya rho. Jadi sudut vektor jarak gitu ya, itu diukur terhadap X positif gitu ya. Nah, kemudian alfa itu adalah sudut theta ini, ya, dikurangi sudut
V, ya, V punya si robot, itu, oke, V punya robot, jadi ketemulah seperti ini. Jadi sudut ini ya dari X positif menuju rho dikurangi dari positif X menuju V ini ya, vektor V ini, maka selisihnya adalah ini ya, sudutnya alfa gitu ya. Nah, kemudian untuk beta itu adalah theta ya. Ini kalau saya teruskan garisnya gitu ya, saya teruskan, maka tetanya kan sebetulnya ini nanti, ini tetanya gitu ya. Tetanya kemudian dikurangi dengan V target. V targetnya lebih besar, sehingga di betanya startnya dari sini. Nah, ini betanya. Gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian nanti kita bisa kita harus membuat apa? Alfanya menjadi 0 dan betanya menjadi 0. Gitu ya. Nah, itu. Jadi target kita sekarang punya 3, yaitu rho-nya menjadi 0, alfanya menjadi 0, betanya menjadi 0. Itu targetnya. Caranya bagaimana? Dengan mengatur besarnya V dan besarnya omega. Omeganya enggak saya gambar di sini ya. Besarnya V dan besarnya omega. Gitu. Nah, rho, alfa, dan beta itu kita sebut dengan variabel navigasi. Ya, atau saya sebut dengan error konfigurasi gitu ya. Jadi ini kan konfigurasinya X, Y, dan V. Di sini XT, YT, dan VT itu kita kurangkan jadi error konfigurasi yang kita sebut dengan variabel navigasi. Oke. Nah, ini persamaan 3 ya. Nanti kita pakai di sini di bagian terakhir persamaan 3. Nah, kemudian berikutnya adalah sesuatu yang lebih ruwet lagi, yaitu adalah variabel navigasinya kita definisikan kinematikanya. Ini kalau Anda ngikutin webinar sekarang, ini mungkin belum kebayang ya, belum kebayang. Tapi ini kalau misalkan membayangkan misalkan rho gitu ya, rho dot itu gimana sih? Itu kan artinya perubahan panjang rho terhadap waktu gitu ya. Perubahan panjang rho terhadap waktu, di mana Anda coba bayangkan begini, untuk menganalisis rho dot ini ya, misalkan robot ini diam, misalnya ya, robot kita ini diam, kemudian robot ini targetnya ini VT-nya bukan 0 ya, positif gitu ya, nah dia akan menjauh. Kalau VT-nya ini positif ya, nanti kan pasti apa? Pasti rho-nya kan cenderung membesar ya, betul ya. Nah, kalau rho-nya membesar, rho-nya membesar, berarti apa? Rho dot-nya positif kan, betul ya. Sehingga di sini kalau VT-nya positif, rho dot-nya juga positif. Nah, VT-nya positif. Cuman kan sekarang masalahnya VT dan rho ini kan arahnya beda, ya. Mereka punya selisih beta, tuh. Nah, sehingga VT ini kalau saya proyeksikan ke sumbunya rho, nah, akan menjadi VT kosinus beta. Nah, jadi ini sebetulnya ini proyeksi VT terhadap sumbunya rho. Gitu. Kalau VT-nya positif, maka rho-nya akan membesar ya. Ada rho dot-nya positif. Kalau VT-nya negatif, bisa kan? VT-nya negatif berarti dia ke arah bawah ke belakang gini. Ya, kalau VT negatif, maka rho-nya akan memendek. Alias rho dot-nya negatif. Itu kalau kita mau mencoba mencari sense-nya dari persamaan ini gitu ya. Sama juga kalau target ini kita anggap diam ya, kemudian robot ini bergerak ya, V-nya bergerak positif ya, pastikan nanti rho-nya akan negatif ya. Gitu ya. Kalau V-nya bergerak positif. Nah, tapi V ini kan arahnya kan beda dengan rho, sehingga yang perlu kita cari sebetulnya adalah apa? Proyeksi dari V-nya ini. Ya, proyeksinya adalah V kosinus alfa. Jadi dia searah ke sana gitu ya. Gitu. Jadi kalau V kosinus alfanya dia membesar positif ya, maka rho-nya akan negatif, sehingga di sini ada negatifnya kan. Jadi kalau bagian ini positif, ini akan
negatif. Ya, bagian ini yang saya tandain itu yang nggak pakai minusnya ya. Ini positif, ini negatif. Nah, gitu. Kalau V kosinus alfanya negatif, rho-nya jadi positif. Misalkan dia mundur gitu ya, dia mundur, berarti kan V-nya kan ke belakang. Nah, maka dia akan rho-nya akan menjadi positif atau membesar. Itu sense-nya, ya. Nah, untuk alpha dot dan beta dot ini mungkin sedikit lebih ruwet ya. Tapi saya bisa katakan gini, caranya gini. Cara ngelihatnya adalah kalau kita kalikan semua kiri dan kanan dengan rho ya, jadinya nanti ini adalah apa? Rho alpha dot. Jadi alpha itu ini, rho-nya tuh ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau rho dikali alpha dot ya, itu berarti apa? Itu Anda bayangkan gerak melingkar sebetulnya. Dengan rho ini sebagai jari-jari ya, rho sebagai jari-jari dan arah gerak alfanya misalkan ke berlawanan arah jarum jam ya, counterclockwise itu. Nah, ini adalah rho alpha dot ini ya, rho alpha dot. Nah, gitu ya, rho alpha dot. Sehingga kalau misalkan di sini sense-nya bagaimana? Kalau V-nya ini, V dari si robotnya ini positif ya, positif. Bayangkan ini begini dan dia positif, berarti apa? Kalau dia positif, titik ini kan berarti mendekat ke sini ya, akan ke sana, sehingga titiknya vektor rho-nya itu sekarang titik pusatnya bukan di sini tapi di sini. Ya, Anda bisa bayangin ya, di sini. Nah, berarti apa? Alfanya akan bisa jadi alfanya akan membesar karena vektornya bukan begini, tapi dia begini. Saya perbesar ya. Vektornya itu nanti bisa, kalau V-nya bergerak nanti vektornya bisa begini. Nah, sehingga alfanya jadi apa? Nanti dia bisa membesar. Sorry. Gini. Gimana gambarnya ya? Alfanya bisa. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalnya begini ya, nih, Anda lihat alfanya membesar ya, gitu ya. Kalau dia bergerak terus begini, rho-nya mengecil tapi alfanya membesar, gitu ya. Itu namanya alfa dot ya. Kalau V-nya berjalan terus, nanti dia alfanya membesar, gitu. Sama juga nanti kalau misalkan VT-nya bergerak terus positif ya, dia akan semakin menjauh sehingga titik ini apa rho-nya ini, vektornya ini saya bikin ya, saya bikin arrange-nya backward ya. Nah, jadi VT ini nanti dia akan misalnya dia VT-nya bergerak positif ya, nanti vektor rho ini dia akan bergerak titik ini dia akan bergerak gini misalnya. Begini, nanti dia alfanya gimana tuh? Kalau VT-nya negatif ya. Tapi tergantung dengan omega. Omeganya anggap aja 0. Omega ini anggap 0 berarti dia diem. Ya. Anggap aja gini deh, V-nya ini 0 ya, V-nya 0, omeganya 0, VT-nya bergerak. Kalau dia VT-nya bergerak ya VT-nya bergerak, nanti kan ini sebetulnya tergantung betanya ya. Tergantung betanya karena nanti si garis biru ini akan geser ke sini. Tergantung betanya gitu. Nah, ini malah tergantung betanya. Jadi bisa jadi kalau seperti ini, kalau betanya anggap aja betanya tetap, malah nanti si alfanya dia akan membesar juga gitu loh. Nah, tapi ternyata waktu dia bergerak ke sini, betanya makin kecil. Nah, sehingga nanti bisa jadi alfa dotnya itu negatif. Nah, jadi bagian yang ini adalah bagian yang agak ambigu ya di sini ya. Karena tergantung beta. Kalau sendiri kan dia alfanya kan tergantung alfa sendiri gitu ya. Alfa dotnya tergantung alfa sendiri. Gitu. Jadi bisa di sini bisa dipastikan bahwa kalau V-nya bergerak maju, maka alfanya akan membesar gitu ya. Kalau di sini VT-nya maju, tergantung betanya. Nah, gitu. Cara melihatnya seperti itu. Oke. Kemudian anggap aja di sini V-nya 0, VT-nya 0, kemudian tinggal omega. Nah, omega itu kalau positif artinya apa? Artinya dia bergerak CCW ya, counterclockwise.
berlawanan arah jarum jam. Kalau omeganya positif. Nah, di sini kalau omeganya positif berarti apa? Berarti nanti ini garis ini akan bergeser ke sana. Jadi kalau saya gambarkan garis yang ini itu akan bergeser seperti ini. Ya, kalau omeganya positif, ya. Kalau omeganya positif, dia akan bergeser ke sana sehingga alfanya akan mengecil. Ya, alfanya akan mengecil. Gitu. Sehingga di sini kalau Anda lihat ekspresinya adalah di sini katakanlah di sini 0, di sini 0, di sini tidak 0, ya. Omeganya positif, ya. Kemudian di minus, maka alfa dotnya menjadi negatif alias berkurang. Gitu ya cara ngelihatnya begitu. Ngelihat ini persamaan yang ribet ini sebetulnya dengan cara mengasumsikan ini kalau ini 0 gimana, kalau ini 0 gimana gitu ya. Jadi kelihatan plus minusnya itu kelihatan. Beta juga sama cara ininya, cara menganalisis seperti itu. Cuma nanti kalau di beta Anda lihat alpha dot dan beta dot itu ya, Anda lihat dua bagian pertama ini sama ya. Yang beda adalah bagian terakhirnya. Oke, di bagian terakhirnya yang beda ya. Karena di targetnya dia juga punya pergerakan V sendiri. Ya, tapi namanya ini V target dot ya. Sebenarnya sama aja dengan omega target, cuman Pak Luling Huang tidak menyebutnya sebagai omega target gitu ya. Mungkin rancu nanti dikiranya bahwa itu adalah input padahal enggak ya. Jadi dia bikin ini delta apa namanya V target dot. Seperti itu. Nah nanti ini adalah terakhir dari apa sesi pertama ya. Terakhir sesi pertama desain kontrol. Jadi nanti desain controller yang akan kita lakukan sebenarnya kita akan mendesain ini V dan omeganya itu nanti rumusannya seperti apa. Ya, jadi nanti kalau Anda lihat nanti ya, Anda kan sudah dibagikan bahan materi saya ya. Anda kan lihat bahwa nanti bentuk V-nya seperti ini dan omeganya. Omeganya seaneh ini ya. Saya sendiri juga mengatakan ini aneh ya. Seaneh ini. Tapi ini bisa dianalisis ya. Seaneh ini bentuk omeganya, rumus omeganya seperti ini. Ya, nanti rumus V-nya sini lebih jelas ini ya. Rumus V-nya seperti ini. Nanti rumus omeganya lebih panjang lagi seperti ini. Kok bisa aneh ya, Pak? Ini kurang kerjaan ya gitu. Enggak juga gitu ya, tapi ini nanti kalau kita menggunakan nanti saya akan di sesi kedua kita akan bahas tentang namanya teori kestabilan ya. Dengan menggunakan ini kita nanti akan lihat bahwa robotnya akan terjamin akan mencapai target. Jadi ada garantinya ya, garantinya itu sebuah kestabilan namanya kestabilan yang disebut dengan teori kestabilan Lyapunov. Nanti sesi kedua ya kita lihat di situ. Gitu. Nah seperti itu ya. Jadi problemnya ya, apakah rumus untuk input V dan omega supaya rho, alfa dan beta bernilai 0. Sebetulnya tracking itu seperti ini anunya, seperti ini misinya. Ya. Jadi kalau dikatakan robot men-tracking target, ya sebetulnya ini. Ya. Rumusnya untuk V dan omega itu apa? Supaya rho, alfa dan betanya bernilai 0. Nah, itu ya. Gitu. Nah, rumusan V dan omega ini nanti akan kita sebut namanya control law. Ya, atau hukum kontrol atau hukum kendali. Ya, jadi ini bukan hukum pidana, bukan hukum perdata, bukan hukum apa ya, bukan hukum rimba juga gitu ya, tapi ini adalah hukum kendali. Istilah control law itu seperti itu ya. Jadi nanti pada saat akhir ya, ini akan kita sebut dengan control law. Ya, ini control law-nya ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti bagian yang ini kita akan bahas di sesi kedua. Oke, mungkin saya agak terlalu cepat ya, tapi nggak apa-apa. Mumpung sebetulnya saya dijatah sampai jam 11.40, sekarang masih 11.20. Tapi saya mau pastikan dulu, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Atau saya serahkan ke para moderator deh, atau moderator supaya
Karena saya lumayan ada tabungan 20 menit lagi buat bertanya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Mestinya ada ya. Silakan. Atau mungkin ada yang apa namanya mau ditanyakan via meet, atau tadi panitia kan sudah memberikan caranya ya, caranya untuk memberikan pertanyaan ya. Ya mungkin sambil atau mau saya teruskan dulu sampai di sini dulu ya, mungkin ya, nggak apa-apa sih, mumpung masih ada waktu, mungkin sambil nyusun pertanyaan gitu. Nanti contohnya kalau misalkan di program itu ada, saya punya program satu lagi, contohnya nanti performanya akan begini sih nanti. Mana sih? Nah, ini contohnya. Jadi dia nge-tracking, ini targetnya, yang biru ini targetnya. Jadi target ini bisa jadi sebuah target yang virtual gitu ya. Jadi target biru ini bukan robot yang nyata gitu ya. Jadi dia pergerakan koordinat ini bisa ada di programnya si robot yang asli gitu. Nanti kita lihat di sini ini udah mulai merapat ya. Bisa kita katakan sudah mulai, tapi nanti ada sedikit gangguan. Nah, mulai terganggu. Nanti saya jelaskan ini kenapa ada gangguannya. Ya, oke. Nah, nanti dengan teori kestabilan ini, ya, kita akan, misalkan kalau saya tempatkan robotnya di posisi yang berbeda, misalkan ini vehicle 2-nya, ini targetnya ya, blue itu targetnya, saya geser misalkan ke minus 10, kemudian theta initnya, di atas ya, jauh banget theta initnya. Theta initnya saya buat misalkan minus berapa nih? Tetanya itu dalam apa sih? Oh, minus 60 gitu ya. Minus 60 yang saya gerakkan. Nah, ini dia ya, karena saya men-setting parameternya ketinggian barangkali. Nah, ini dia balik lagi gitu. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya nanti yang saya akan terangkan berikutnya ya, dengan menggunakan control law nanti yang akan kita hasilkan ya, yang kita hasilkan seperti ini control law-nya, nanti dia mau startnya dari mana saja pun nanti akhirnya dia akan mepet gitu ya, akan berdempet gitu ya. Seperti itu. Atau kita coba lagi misalkan kalau misalnya ini apa? Di sini theta minus ini yang aslinya. Kalau saya buat ya, ini kan tadi ini kecepatan si vehicle targetnya ya. Ini kecepatan awal dari si robot aslinya. Nah, ini saya buat 0 ya, kecepatan sudutnya. Coba kalau saya buat di sini 2 gitu, kita lihat. Nah, ini dia agak berantakan di sini. Nanti dia lama-lama. Nah, ini ada kesulitan ya. Nanti saya jelaskan kenapa dia ada kesulitan di sini. Oke, ini berarti karena apa? Karena ini atau kecepatannya ketinggian, atau bisa juga nanti ada beberapa parameter yang harus kita ganti angkanya. Sebentar, saya lupa di mana naruhnya. Saya ambil dari Vmax, bukan Vmax sih. Oke, kalau dia mau bertanya silakan. Sambil saya mencari di mana sih saya naruh parameter.
nanti saya cari ya, lupa saya di mana naruhnya. Robot TS. Ya, oke. Nanti kita bahas lagi. Nah, mumpung masih ada waktu sampai 11.40, mungkin saya akan lanjut dulu ya mungkin ya. Sebenarnya nanti yang mau kita lakukan tuh apa sih sebetulnya. Nah, jadi mungkin saya bisa lanjut ke sini ya. Saya bisa lanjut ke kestabilan. Jadi hari ini saya akan presentasikan bagaimana menganalisis ya, membangun V dan omega itu dengan teori kestabilan. Nah, tapi kita perlu tahu definisi dulu ya. Stabil itu apa sih? Ya. Stabil itu misalkan kalau saya ambil satu parameter satu variabel navigasi tadi, rho, jarak antara robot yang sekarang dengan targetnya. Seperti itu. Misalkan di awal dia targetnya adalah ini ya. Targetnya adalah di sini. Rho-nya ya. Nah, nanti rho-nya itu misalkan rho awalnya di sini dan perubahan rho per satuan waktunya adalah di awal di sini ya, positif misalnya. Saya gambarnya agak salah ini. Enggak, positif. Harusnya ini saya gambarnya begini. Harusnya ini negatif, tapi nggak apa-apa lah. Ya, harusnya sumbu ini ada di atas, jadi dia negatif. Ini harus kebalik gambarnya. Ya. Tapi nggak apa, tapi ini sebagai permisalan aja sebetulnya. Misalkan sebuah variabel namanya rho, ya, namanya rho, kemudian di sini ada d rho per dt gitu ya, perubahan rho. Nah, sistem itu akan disebut stabil ketika apa? Ketika apa? Dari posisi berapapun rho-nya ya, nanti dia akan bergerak ke arah 0 ya. Gitu. Bahkan d rho per dt-nya akan bergerak juga ke arah 0. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya cuma itu aja ya. Stabil itu cuma seperti itu. Cuman kadang-kadang ada yang tidak ke 0, ada yang stabil tapi mendekati 0 dan dia konstan di sini. Nah, itu yang kita sebut nanti dia mempunyai yang namanya steady state error gitu ya. Gitu. Tapi idealnya adalah kalau sebuah sistem kita katakan stabil, maka rho dan rho dan rho dotnya atau d rho per dt-nya itu dia mengarah ke 0. Ketika as time goes on, maka dia akan bergerak ke arah 0. Sebenarnya pendekatan itu yang mau kita cari sampai sekarang. Nah, kemudian mungkin bisa saya teruskan sedikit tentang teori kestabilan Lyapunov. Ini teori yang akan kita pakai nanti ya untuk membongkar atau mencari berapa V dan omega yang pas gitu ya. Teori ini sebetulnya teorinya agak panjang, agak ribet. Saya ngambilnya dari buku nonlinear system gitu ya, dari Hasan Khalil ya. Itu buku yang sangat populer di kalangan para peneliti robotik gitu ya, teori kestabilan Lyapunov ya. Jadi gini, kita kembali ke sini dulu ya. Jadi fokus pada ini ya. Ini kok begini itu. Kasih ulang lagi. Ini kok enggak ini ya, taskbar settingnya. Oke. Ulang. Nah, gini ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Kita punya variabel navigasi rho, alfa, beta ya. Dan kita punya persamaan untuk perubahannya, yaitu rho dot, alfa dot, dan beta dot. Nanti ini yang kita pakai untuk menganalisis kestabilan ya. Jadi ini bisa kita sebut dengan kinematika variabel navigasi, kita bisa sebut sebagai constraint juga bisa gitu ya. Ya. Banyak sih istilah untuk ini ya. Bisa kita katakan juga sebagai state variable juga bisa gitu ya. Tapi intinya sekarang kita mempunyai rho, alfa, beta, dan rho dot, alfa dot, beta dot. Ya, kita punya variabel-variabel navigasi seperti itu. Nah, bentuk ini kita sebut dengan state sebetulnya, state variable atau keadaan ya.
variabel keadaan atau state variable atau variabel keadaan. Nah, itu kita pakai pada teori kestabilan Lyapunov. Nah, teori Lyapunov itu begini. Jadi misalkan bentuk ini tadi, bentuk rho dot, alpha dot, dan beta dot itu kita wakili dengan yang namanya Q dot. Jadi anggap aja ini sebuah matriks ya. Matriks Q-nya adalah rho, alpha, beta. Ya, sehingga Q dot-nya adalah rho dot, alpha dot, beta dot. Ya, atau d rho per dt, d alpha per dt, d beta per dt. Oke. Nah, jadi ini saya masukkan di sana ya sebagai rho dot, alpha dot, beta dot. Kemudian nah, sebelah kanannya ini ya, yang VT kosinus beta kurang V kosinus alpha, yang V dan seterusnya, V dan seterusnya, itu saya masukkan di sebelah sini. Ya. Saya definisikan sebagai F sebagai fungsi Q, ya, atau F sebagai fungsi rho, alpha, beta. Ya, sehingga di sini ada alfanya, ada betanya, ada rho-nya, ya. Dan menyisakan V dan omega, di mana V dan omega ini adalah input yang nanti akan kita desain gitu ya, rumusnya. Gitu. Jadi sekarang kita tuh mencari rumus gitu ya, mencari rumus, ya, gitu. Jadi nanti F kan nanti rho dot sama dengan ini VT kosinus beta dan seterusnya, alpha dot adalah V sinus alpha per rho dan seterusnya, beta dot adalah V sinus alpha per rho dan seterusnya, maka ini bisa kita definisikan sebagai FQ dan kita sederhanakan menjadi Q dot sama dengan fungsi dari Q. Nah, jadi kita buat lebih sederhana ekspresinya seperti ini, ya. Nah, kemudian dalam kestabilan Lyapunov itu dikatakan bahwa sistem akan dikatakan stabil jika dan hanya jika limit untuk waktu mendekati tak berhingga, berarti waktunya bergerak terus ya, waktunya bergerak terus. Jadi seiring waktu berjalan, nih kalau bahasa orang Indonesia ya, seiring waktu berjalan ya, maka Q-nya ya sebagai fungsi waktu. Jadi kalau dikatakan QT ini berarti rho-nya fungsi waktu, alfanya fungsi waktu, betanya fungsi waktu. Ya. Artinya rho-nya akan bergerak, akan berubah seiring waktu berjalan. Alfanya bergerak seiring waktu berjalan, gitu ya. Nah, jadi limit T mendekati tak berhingga dari QT itu sama dengan 0. Ya, akan bergerak ke arah 0 ya. Artinya seperti itu. Atau ada bahasa lainnya adalah ada satu waktu di depan ya. Entah kapan waktunya gitu ya. Tapi nanti pada waktu tersebut nanti Q-nya akan menjadi 0. Nah, itu definisi yang lebih spesifiknya sebetulnya ya. Gitu. Maka dia dikatakan stabil. Kalau ke depan tidak ada sekalipun waktu di mana dia mengarah ke 0, maka sistem itu dikatakan tidak stabil. Nah, itu definisi abstraknya seperti itu ya, sederhananya. Mungkin nggak sederhana juga kalau sulit dibayangkan. Tapi ini bayangin aja fungsi orde seperti ini ya, bayangin aja seperti ini, dia orde 1 gitu ya, atau cuma satu dimensi gitu ya. Jadi dia pada satu waktu dia akan mengarah ke 0. Nah, makanya rho ini kita katakan rho ini stabil gitu ya, meskipun di awalnya dia tidak 0, tapi nanti dia mulai menjauh gitu ya misalkan, tapi di sini nanti dia akan mengarah ke 0 pada satu waktu tertentu, pasti dia akan ke 0, maka dia disebut stabil. Tapi kalau misalkan kurva ini ternyata dari sini dia naik lagi gitu ya, nah berarti sistem ini nggak stabil, dia naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, misalkan sinusoidal gitu ya. Nah, sinusoidal itu sebetulnya apa? Dikatakan stabil bisa, tapi stabilnya bukan stabil yang didefinisikan di Lyapunov ya, dia cuma disebut stabil terbatas. Sinusoidal itu kan amplitude selalu sama ya, sinusoidal itu ya. Stabil sih, betul, stabil, tapi dia ada batasnya. Stabil terbatas atau bounded
stable kalau bahasa Inggrisnya ya, bounded stable gitu. Nah, tapi stabil yang kita maksud di sini adalah stabil yang seperti ini ya. Ada satu waktu di mana dia pasti akan mencapai 0. Oke. Nah, mungkin saya teruskan sedikit lagi di sini, yaitu bahwa teori kestabilan Lyapunov itu mengatakan bahwa jika terdapat sebuah fungsi V, ya, ada fungsi lain nih, ya, ada fungsi lain V sebagai di mana nanti nilai V itu nanti ditentukan oleh nilai alfa. Misalkan kalau di sini contohnya nilai alfa, beta, rho ya, rho, alfa, beta. Jadi V-nya adalah fungsi dari Q alias fungsi dari rho, alfa, beta ya di sini. Ya, sebuah fungsi lain. Kalau kita punya satu fungsi ya, rho, alfa, beta ya, pada sistem persamaan 4 alias nanti rho alfa betanya itu dia punya dinamika seperti ini ya, dia punya dinamika seperti ini ya, dan fungsi V-nya itu punya karakteristik seperti ini, yaitu bahwa dia selalu positif kecuali untuk Q sama dengan 0. Jadi artinya kalau Q-nya itu kalau rho-nya 0, alfanya 0, betanya 0, dia akan 0 V-nya itu ya. Tapi selain itu rho 0, alfa 0, betanya 10 misalnya, dia tidak 0. Oke. Itu maksudnya. Jadi ada sebuah fungsi nih, ya, ada sebuah fungsi ya. Nanti di sesi 2 saya keterangkan bahwa fungsi ini fungsi yang harus kita cari sebetulnya. Sebelum kita mendapatkan V dan omega, kita harus mencari dulu fungsi V besar ini. Ini namanya fungsi kandidat Lyapunov namanya. Itu yang memang ya. Tapi itu ya, itu teorinya ya. Kalau ada fungsi ya, ada fungsi yang bekerja pada sistem kinematika kita ini, V besar Q ya, yang nilainya positif kecuali pada rho alfa beta sama dengan 0 ya. Syarat pertama ya. Ya. Dan juga turunan pertamanya terhadap waktu atau dV per dt-nya itu selalu non positif alias tidak pernah positif ya. Maka titik equilibriumnya ini maksudnya adalah titik 000-nya ini, rho 0, alfa 0, beta 0-nya itu kita katakan sebagai titik stabil. Saya tahu ini agak sulit memahaminya. Ya, oke. Tapi nanti kita lihat, lebih enak kita lihat dalam contohnya nanti ya, sesi kedua. Tapi teori kestabilan Lyapunov itu gitu. Jadi nanti step pertama kita akan mencari fungsi V ini dulu ya. Kita merancang sebuah fungsi V ya, bebas, sebetulnya Anda bebas merancang ya. Terserah mau fungsi apa saja, asal di dalam fungsi V-nya itu ada rho-nya, ada alfanya, ada betanya ya. Asal seperti itu ya, bebas, tapi memenuhi dua syarat ini. Memenuhi dua syarat ini ya. Kalau dia bisa memenuhi dua syarat ini, maka nanti kita bisa jamin bahwa sistem ini akan stabil gitu. Itu teori Lyapunov. Nah, nanti sesi kedua ya, nanti kita akan perdalam lagi teori stabilitas Lyapunov ini. Tapi dalam pengalaman saya ya, dengan menggunakan Lyapunov ini sebetulnya mission tracking itu sangat terjamin nyampe gitu ya. Bandingkan gini, emangnya cara-cara lain nggak bisa nyampe Pak gitu. Misalkan gini ya, ini yang sering terjadi misalkan kalau saya pengalaman dengan anak KSR gitu ya, kalau anak-anak KSR kan pada belum ngerti juga nih kan, ini teori ini kan gitu. Biasanya pada bikin program itu pakai if bergerak kemana maka belok kiri, if bergerak mana maka belok kanan. Selalu pakai if else gitu ya, selalu pakai itu. Nah, saya langsung kepikiran gimana caranya menjelaskan pada mereka supaya ada cara yang lebih ampuh gitu sebetulnya daripada segera menulis if else. Jika ketemu meja ini maka belok ke kiri, jika ketemu meja itu maka ke kanan. Gimana caranya supaya bisa menerangkan satu cara yang lebih ampuh gitu. Dan saya sekarang sedang selain mengajar anak KSR juga sekarang, tapi juga mungkin ada partisipan dari univ lain ya juga silakan ini mempelajari juga, kita belajar bareng-bareng ya.
gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya sedang mempromosikan sebuah metode ya yang sangat ampuh sebenarnya untuk bisa robotnya bergerak ke kita bisa memprogram ya. Kita bisa memprogram dengan sangat simpel. Nanti jadinya begini nih programnya. Algoritmanya ya terakhirnya jadi begini. Cuman butuh start, kemudian set dua parameter ya dengan nilai positif bebas. Kemudian kita ambil data dari sensor, X-nya berapa, Y-nya berapa, V-nya berapa. Kemudian kita identifikasi proses dari target. Nah, ini mungkin bisa diprogramnya, bisa diatur dari programnya bisa. Kemudian kita ngitung rho, alpha, beta. Baru kita kalkulasi V dan omeganya. Kemudian konversi ke omega kiri dan omega kanan, rodanya ini ya. Kemudian langkahnya akan diulangi sampai rho alfa betanya menjadi 0. Nanti akan menjadi seperti itu. Nah, ini akan lebih simpel daripada nanti cuma bikin if else. Gitu sih. Tapi nanti ya, ini bagian kedua nih nanti. Nanti ada bar-barat lemma, tapi nanti aja sesi kedua. Kita punya dua teori yang mau kita pakai, yaitu teori kestabilan Lyapunov dan bar-barat lemma. Oke. Nah, sekarang baru saya sudah memenuhi waktunya nih, 11:42 malah. Oke, silakan. Saya serahkan kepada moderator kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Nugi. Nah, lumayan seru juga nih, dan mungkin otak pesertanya udah mulai memanas ya. Iya. Menerima banyak Banget materi. kayaknya ya. Iya, udah banyak menerima materi di sini. Mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung menggunakan raise hand ataupun bisa langsung melewati Slido yang ada, dan juga mungkin tadi sebelum Pak Nugi jelaskan, waktu Pak Nugi jelasin itu ada salah satu yang ingin bertanya gitu. Nah, aku mempersilakan mungkin bisa langsung on mic dan on cam memperkenalkan gitu dari mana dan juga ingin bertanya tentang apa gitu. Halo, Sir. Oke, mungkin lagi ada masalah jaringan. Oke, aku akan membacakan yang ada di slide terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand ya. Yang pertanyaan ini Pak, ini dari Stefan Alis. Untuk robotik mencegah terjadi tabrakan dengan benda secara sederhana, sensor apakah yang terbaik menurut Bapak? Lidar, ultrasonik, kamera, atau yang lain Pak? Wah, mungkin Bapak bisa jelaskan. Oke, pertanyaannya bagus. Untuk mencegah tabrakan, mana yang terbaik? Ini sih, Anda bayangkan kalau misalkan ada robotnya itu nanti spesifikasinya dia harus bergerak dengan cepat, gitu ya. Cocok nggak pakai ultrasonik, misalnya? Nah, karena kan keputusan robot itu menghindari tabrakan, ya, itu kan ditentukan juga oleh pemrosesannya tuh, gitu. Sensornya bagus-bagus, lidar misalnya gitu ya, kamera, tapi kalau pemrosesnya lambat, ya nanti juga kalau robotnya bergerak agak cepetan dikit nabrak itu, atau bahkan kalau robotnya bergerak pelan-pelan pun gitu ya, ketika nanti pakai lidar gitu, bagus lidarnya, tapi sistem mikroprosesor yang menerimanya ternyata lambat sekali gitu memprosesnya, nanti dia telat memberikan instruksi. Jadi sebetulnya kalau ditanya mana yang terbaik, sebetulnya kita harus melihatnya sensor, bagaimana kemampuan sensornya, bagaimana kemampuan dari prosesornya atau kontrolernya gitu, speednya, terutama speednya. Gitu, Mas Aris, Mas Stefan Aris. Oke, terima kasih Pak. Tergantung, mungkin ya. dari Stefan Aris mungkin pertanyaannya udah menjawab ataupun masih kurang nih jawabannya, mungkin bisa langsung raise hand dan mungkin bisa langsung bertanya kepada Pak Nugi, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ada lagi nih Stefan Aris juga nih Pak. Apakah konsep sederhana robot ini bisa diterapkan pada quadcopter atau UAV? Saya mengetahui pertanyaan saya sedikit aneh. Mungkin nggak apa-apa. Enggak. Yang penting bertanya. Itu enggak.
itu nggak aneh ya, itu nggak aneh karena bisa jawabannya. Bisa, tetapi pertama step kita harus modelkan dulu kinematiknya gitu ya, atau kalau misalkan quadcopternya itu agak besar, agak berat, kita juga harus perhitungkan dinamiknya. Itu dulu yang pertama ya. Kemudian kalau misalkan dia ditargetkan dia kan pasti harus mencari target kan. Nah, bisa didefinisikan tak jaraknya ya, orientasinya. Nah, kalau dia quadcopter kan pasti lebih kompleks karena apa? Kalau yang di mobile robot ini kan dia dua dimensi ya, dua dimensi. Ya, mungkin cuma butuh row, alpha, beta. Tapi kalau dia quadcopter bisa jadi dia lebih gitu karena dimensinya aja udah 3 ya, X, Y, Z gitu ya. Nah, nanti sudutnya pun juga nanti pasti akan banyak itu. Nah, itu bisa diterapkan. Bahkan kalau Mas Aris juga cari-cari paper tentang pengendalian quadcopter gitu ya, itu banyak kok yang pakai Lyapunov. Banyak. Jadi terjamin ininya misinya bisa tercapai gitu. Banyak itu Lyapunov itu memang terpakai, mau di quadcopter bisa, di kapal selam juga bisa, di robot di darat juga bisa gitu itu ya. Oke, terima kasih Pak Diki. Mungkin setiap analis mungkin bisa ingin bertanya lagi, mungkin bisa langsung raise hand. Oke, aku lanjut ke ini Anomons. Ya, mungkin nggak mau memperkenalkan namanya, mungkin yang mau bertanya langsung itu. Apakah tips perhitungan fisik robot agar bisa selalu berjalan stabil, Pak? Ada tips tidak nih perhitungannya gitu, Pak? Oh, sama saya sekalian yang di atasnya ya itu ada banyak roda sekalian ya. Ada banyak roda, pada robot mempengaruhi, apakah banyak roda padahal mempengaruhi perhitungan algoritma? Enggak juga sih sebetulnya. Tinggal yang penting kan kalau pakai cara saya tadi kan saya kan menjelaskan kan ini kita mencari V dan omega gitu ya. Kemudian itu kan dikonversi nanti di sesi kita konversi ke dalam kecepatan roda kiri dan roda kanan gitu ya. Nanti kalau rodanya banyak, kita juga bisa mengkonversi V dan omega ini mau kita konversi ke roda kiri, roda kanan. Tetap sebetulnya nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Justru kalau misalkan banyak roda itu nanti dia efeknya pada saat fisiknya gitu loh. Kalau misalkan contoh ya, ada mau pakai robotnya robot tank, robot yang pakai ini, yang pakai pakai beltnya itu ya. Nah, bagusnya robot tank itu apa? Robot kalau jalan ada di bebatuan segala macam dia bisa nanjak gitu, bisa naik turun gitu ya. Nah, kalau robot yang cuma dua kayak robot yang pionir tadi itu kasihan gitu. Malah lebih enak yang robot tank misalnya gitu. Kemudian apakah tips perhitungan untuk fisik robotnya agar bisa selalu berjalan? Tips perhitungan untuk fisik robotnya. Fisik robotnya itu gini ya. Ini kan model ya. Ini model. Model itu misalkan saya terapkan di yang sekarang ini, saya terapkan di robot pionir misalnya gitu ya. Atau di robot-robot yang lain. Itu mungkin efeknya bisa jadi beda-beda gitu. Kenapa? Ya, kalau saya kasih lihat di sini, sebetulnya yang saya terangkan ini, ya model ini, itu masih model yang sangat ideal. Ini model yang sangat ideal. Kenapa? Pertama, ini kita terapkan pada saat masanya tidak terlalu besar. Kedua, kita tidak memperhitungkan yang namanya slip atau ada namanya gaya-gaya samping misalnya. Yang tersebut dengan skidding ya, skidding itu kita belum bahas gitu ya. Nanti mungkin di webinar berikutnya mungkin saya akan tambahkan itu gitu ya. Tapi di sini ini sangat sederhana banget gitu ya. Nah, artinya nanti kalau misalnya ini kita terapkan di robot yang sebenarnya bisa jadi nanti hasilnya tidak seperti simulasi yang ini. Simulasi ini masih terlalu bagus sebetulnya. Ya. Ini masih terlalu bagus. Kayak gitu sih ya. Jadi kalau tips perhitungannya ya nggak ada tipsnya ya. Cuman memang karena sebenarnya gini, untuk mempelajari cara cara memodelkan fisik robotnya itu sebetulnya kan kita harus analisis dari fisika segala macam kan. Nah, tapi apakah Anda harus repot-repot untuk
ke fisikanya gitu. Menurut saya nggak perlu karena sudah banyak paper yang membahas. Jadi tinggal ambil aja gitu. Anda mau cari robot yang basic like gitu ya, itu ada papernya banyak membahas tentang pemodelan fisik robotnya, itu ada. Anda tinggal pakai sebetulnya ya. Kalau memang Anda tertarik lagi untuk lebih menganalisis dari fisikanya juga boleh-boleh saja gitu. Jadi kalau Anda pengen langsung nggak mau repot, udah banyak kok paper yang ngebahas gitu ya, dari Mas Anonimus atau Mbak Anonimus. Gitu. Lanjut. Ini ada lagi Pak. Ini untuk bahasa pemrograman yang digunakan apakah bisa selain Python seperti bahasa C atau lain-lain? Oh iya, ya. Kalau yang saya tunjukkan tadi itu sebenarnya masih untuk simulasi ya. Simulasi saya bisa pakai Python, saya bisa pakai MATLAB ya. Bahkan pakai C pun bisa sebetulnya ya. Cuman repot. Bisa sih tapi repot, bikin GUI C itu repot gitu ya. Nah, C itu biasanya kalau kita sudah memprogram di fisik robotnya itu malah lebih efektif. Tapi kalau untuk simulasi ya Anda tinggal cari simulasi-simulasi yang simulasi-simulasi yang lebih memudahkan. Saya punya contoh di sini satu simulasi, satu software ya, NetLogo namanya. Nah, saya juga baru belajar ini, NetLogo. Ya. Mungkin Pak, mungkin bisa saya screen aja. Oh iya, kelupaan. Nah, NetLogo. Nah, ini saya ambil NetLogo ya. Ini saya punya. Iya, coba ya, saya buka dulu. NetLogo itu single robot tracking, coba ya. Nggak bisa ya. Open. Oh ini. Saya coba di sini. Ini pattern animation. Sorry. Quick. Bentar ya. Agak tenggelam nih soalnya kemarin. Backup, project, programming, logo. Nah ini saya juga bisa pakai untuk bukan yang ini, sorry. Saya bisa pakai untuk ini simulasi robot juga, untuk simulasi ya, tapi ya kinematics 2. Saya bisa buat simulasi. Ini robot. Tadinya mau saya bikin simulasi untuk webinar ini pakai NetLogo, tapi kayaknya agak kesulitan gitu. Ini robot dan masing-masing targetnya gitu. Lagi saya coba-coba, tapi saya lagi belajar juga sih kodenya seperti ini gitu ya. Ini bisa pakai ini juga gitu ya, NetLogo ya, macam-macam sebetulnya ya. Tapi Anda mesti lihat apakah pakai softwarenya buat buat simulasi atau mau buat implementasi gitu ya. Kalau implementasi ya misalkan implementasi Anda pakai implementasi pakai Arduino misalnya ya Anda pakai C biasanya kan gitu ya. Tapi nanti ada lagi mungkin nanti kontrol yang lebih canggih lagi Anda bisa pakai Python misalnya, itu bisa jadi kayak gitu. Itu jawaban saya mungkin. Oke, terima kasih Pak. Mungkin karena itu adalah merupakan pertanyaan terakhir yang sekaligus untuk menutup pada Q&A sesi 1 ini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman dan juga peserta lainnya. Pada sesi Q&A lagi bakalan ada. Jadi mungkin para peserta harap bisa lebih bersabar karena kita akan masuk pada sesi istirahat. Dan juga mungkin para peserta aku mau mengingatkan kembali mungkin namanya untuk bisa berganti lagi, mungkin bisa live dulu sebentar dan berganti namanya dan bisa join lagi karena nama ini merupakan sangat penting bagi kami untuk membuat sertifikat ke para panitia agar bisa sertifikatnya. Dan juga nanti para peserta bisa istirahat sejenak untuk pergi toilet, isoma, minum atau makan. Dan juga jangan lupa lagi ya untuk tetap selalu standby di dalam acara ini. Nanti kami akan mengingatkan reminder lagi di dalam grup dan 5 menit sebelum acara dimulai. Oke, daripada memotong waktu istirahat, kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu dalam 30 menit lagi ya teman-teman. Bye-bye. Oke.